Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Demi siapa? Demi Tuhan! Demi Patrick! Perkenalkan, saya Dr. Ara dengan Bapak siapa? Mansur, Iya, Pak Mansur. Alamatnya di mana, Pak? kampung hancur-hancuran. Iya, baik. Kampung ancur-ancuran. Keluhannya apa, Pak Mansur? Pusing, Oh, pusing. Dari kapan pusingnya, Pak? baru minggu yang lalu lah. Sebentar, saya periksa dulu ya, Pak ya. Sudah. Sepertinya Bapak perlu tindakan lanjut untuk CT scan ya, Pak ya. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Pak, sabar dulu, Pak. Kan saya nggak tahu, Pak. Bapak lagi ada masalah dana, Pak. Mau Anda patungan? Mau? Mau, Pak. Mau. Nangis saya. Sabar, Pak Mansur. Jangan sedih. Ya udah, sementara pemeriksaan segini dulu. Ada lagi yang Bapak butuhkan? Saya butuh duit 1 triliun. 1 triliun. 1000. Saya pingsan aja, Pak. Gitu ya. Iya. Tetapi kenyataannya kan Yusuf Mansur ini kemudian dibuat parodi, kemudian dibuat meme, kemudian dibuat macam-macam lah. Iya. Yang sifatnya menurut hemat saya pelecehan lah begitu ya. Iya. Nah, ketika sudah dilecehkan, berarti memang sudah orang atau masyarakat atau umat menganggap bahwa mereka bukan ustadz lagi begitu. Betul ya. Jadi bahkan banyak yang mengatakan, saya baca di komen-komen itu ustadz abal-abal dan seterusnya. Artinya mereka sudah tidak dipercaya lagi menjadi ustadz begitu oleh masyarakat gitu. Sehingga mereka melakukan itu berani. Kalau mereka masih menganggap bahwa itu seorang ustadz, seorang kiai, seorang anjenang, seorang guru, itu biasanya sesuai dengan adat ketimuran nggak akan berani. Iya. Tetapi kenyataannya Yusuf Mansur dibegitukan sehingga menurut hemat saya masyarakat sudah tidak percaya dengan keustatan Yusuf Mansur itu. Tidak ada respect itulah ya. Tidak ada respect lah gitu. Iya. Ya, itu mau. Selain boykot, ya hukum alam berjalan dengan sendirinya lah ya. Pasti ada sebab akibatnya. Sering berjalan waktu. Mungkin dulu di tahun 2010 Yusuf Mansur sempat populer gitu ya. Tetapi yang terjadi sampai saat ini, Yusuf Mansur juga tidak ada wibawa-wibawanya Pak. Saya lihat juga sekarang ini banyak yang membuli-membuli, bahkan ini wajahnya sering dijadikan meme gitu Pak ya. Dijadikan meme-meme, kemudian misalkan videonya yang marah-marah di belakang meja itu Pak, itu dijadikan parodi-parodi oleh para artis dan komedian. Nah, ini kita tampilkan video-video artis yang memparodikan Yusuf Mansur. Ini saya harus bayar juga. Ya harus dong. Duit dari mana? Saya butuh 1 triliun. Buat beli apartemen yang lain. Bangun-bangun lagi apartemen yang lain. Ya, Saya tuh ngamen sana sini loh. Kamu ini. Dari mana duitnya? Iya Pak, nanti duit bisa dicari Pak. Dari mana duitnya? Iya Pak, nanti duit bisa dicari. Tabung bareng-bareng, saya akan kerja Pak. Saya butuh duit 1 triliun. Hah Pak? 1 triliun Pak? Ya ampun Pak. Kalau 1 triliun saya ampun Pak. Saya dari kemarin nabung kerja Pak, cuma dapetnya receh Pak. Ini kalau Bapak mau nih ambil. subur, Mansur. Mansur. Lihat muka saya. Gue bosan sama lu. Saya tidak takut. Oh, kampret lu. Ini gaya kamu kan? Jangan ngaco omongan itu. Demi Tuhan. Demi Patrick. Demi Tuhan. Demi Patrick. Mati kamu kabur. Mati lo, hancur lo. Kamu kira saya mau ngapain? Emang kita lagi ngurusin apa? Saya pernah datang ke rumah kamu mau ngapain? Nitip kacang hijau berapa itu? Itu bukan saya, subur. Apa saya titip nasi bungkus 1 biji begitu? Subur. Mansur. Silakan minta bantuan ke pasukan kamu. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Sekarang kamu sudah kosong.
Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Pasukan kamu sudah tidak ada. Oh kampret lo. Subur, waktumu sudah habis. Saya butuh duit 1 triliun. Hartamu akan habis. Duit gue hilang, transaksi kagak bisa. Mau Anda patungan, mau. Keluargamu akan hancur. Nyawa dibayar nyawa, malu dibayar malu. Hancur dibayar hancur. Ayo semuanya ngomongin. Demi Tuhan. Demi Patriot. Ingat kawan-kawan, buktikan ucapan saya. Tidak lama lagi Subur dan semua pengikutnya dan semua yang masih membela Subur akan habis sehabis-habisnya. Apa saya ngadu sama Anda semua? Dan apa Anda membela saya semua? Anda bersuara kemana-mana. Nggak saya dengar juga tuh. Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Demi siapa? Demi Tuhan. Demi Patriot. Perkenalkan, saya Dr. Ara dengan Bapak siapa? Ansur, Iya, Pak Mansur. Alamatnya di mana, Pak? kampung ancur-ancuran. Iya, baik, kampung ancur-ancuran. Keluhannya apa, Pak Mansur? Pusing, Oh, pusing. Dari kapan pusingnya, Pak? baru minggu yang lalu lah. Sebentar, saya periksa dulu ya, Pak ya. Sudah. Sepertinya Bapak perlu tindakan lanjut untuk CT scan ya, Pak ya. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Pak, sabar dulu, Pak. Kan saya nggak tahu, Pak. Bapak lagi ada masalah dana, Pak. Mau Anda patungan? Mau? Mau, Pak, mau. Nangis saya. Sabar, Pak Mansur, jangan sedih. Ya udah, sementara pemeriksaan segini dulu. Ada lagi yang Bapak butuhkan? Saya butuh duit 1 triliun. 1 triliun. 1000. Saya pingsan aja, Pak. Banyak orang yang bilang sekarang gue tuh suka bikin video isinya cuma nyinyir di sosmed. Dan mereka bilang, mending lu urus hidup lu sendiri aja. Gue. Emang kita ngurusin apa? Hah? Untuk masuk perusahaan sana, perusahaan sini, nyebut nama itu. Emang buat siapa? Buat siapa? Yang saya lakukan ini buat close the door. Close the door. Saya nggak ngomong ke Anda semua. Saya butuh duit 1 triliun. Gedein close the door. Mau? Anda patungan? Anda mau patungan? Mau? Oke, Pak Jenny, itu tadi video-video para artis-artis ya, bahkan ya, bukan hanya para artis, para tiktoker, para komedian, komika yang memparodikan dan juga merosting Yusuf Mansur, Pak. Nah, ini kan sungguh aneh, Pak. Biasanya kan seorang ustadz ya, yang menyandang gelar ustadz, tokoh agama, itu biasanya kan dihormati, disegani gitu, Pak ya. Bahkan istilahnya berkata-kata buruk atau mencemooh itu tidak boleh ya. Tetapi yang terjadi di sini para artis banyak yang memparodikan, artinya Yusuf Mansur dijadikan bahan lawakan. Nah, ini menurut Pak Aziz ini bagaimana nih? Jadi keustatan Yusuf Mansur ini? Jadi sebenarnya begini, Mas. Di dalam di dalam adat ketimuran ya, Indonesia ketimuran, di adat ketimuran ini sebenarnya tokoh agama itu adalah yang paling tinggi, Mas. Betul. Jadi artinya yang mereka paling disegani. Kalau toh itu tidak akan ada yang berani membuat lawakan. Betul. Atau tidak akan ada yang berani melecehkan. Kalau dalam bahasa Jawanya itu orang pada takut kualat lah. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kewalahan atau gimana gitu ya. Iya. Tetapi kenyataannya kan Yusuf Mansur ini kemudian dibuat parodi, kemudian dibuat meme, kemudian dibuat macam-macam lah. Iya. Yang sifatnya menurut hemat saya pelecehan lah begitu ya. Iya. Nah, ketika sudah dilecehkan, berarti memang sudah orang atau masyarakat atau umat menganggap bahwa mereka bukan ustadz lagi gitu. Betul. Jadi bahkan banyak yang mengatakan, saya baca di komen-komen itu ustadz abal-abal dan seterusnya. Artinya mereka sudah tidak dipercaya lagi menjadi ustadz begitu oleh masyarakat gitu. Sehingga mereka melakukan itu berani. Kalau mereka masih menganggap bahwa itu seorang ustadz, seorang kiai, seorang anjenang, seorang guru, itu biasanya sesuai dengan adat ketimuran nggak akan berani. Tetapi kenyataannya Yusuf Mansur dibegitukan sehingga menurut hemat saya
masyarakat sudah tidak percaya dengan keustatan Yusuf Mansur itu. Tidak ada respect itulah ya. Tidak ada respect lah gitu. Ya. Itu karena masyarakat juga sudah menilai sendiri ya berbagai macam permasalahan ya yang muncul ketika para korban-korbannya ini muncul menagih haknya, kemudian menggugat di pengadilan, dan juga muncul video-video Yusuf Mansur dengan ceramah dengan terkesan memaksa, kemudian menyisipkan cerita-cerita yang bohong gitu Pak ya, dan mengklaim sesuatu yang jelas-jelas bohong, misalkan mengaku komisaris Grab, mengaku akan membeli BCA dan lain-lain, dan itu tidak terjadi. Ya masyarakat sudah menilai sendiri Yusuf Mansur orang seperti apa. Apalagi itu kan terjadi setelah Yusuf Mansur juga marah-marah gebrak meja itu Pak ya. Ya. Nah itu gimana nih Pak Zeni kok Ustadz kok marah-marah kayak gitu nih? Padahal kan tidak sebenarnya yang namanya Ustadz ketika mereka emosi sebenarnya harus ditahan Mas. Betul. Karena mereka juga ketika Ustadz ini sudah gebrak meja, artinya emosinya sama saja dengan ibaratnya orang yang hidup di jalanan atau dan sebagainya lah, yang tidak punya aturan begitu ya. Tapi ketika mereka sudah gebrak meja gitu ya, itu malah menambah ketidakpercayaan umat. Saya. Masa Ustadz sih marah-marah? Betul. Seharusnya Ustadz kan berbuat lemah lembut, sopan santun kan begitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga menghimbau ya kita umatnya untuk mengendalikan amarah ya, bahkan sampai 3 kali itu ya, jangan istilahnya jangan marah 3 kali bahkan sampai gitu. Baik Pak Zeni, ini berarti yang ditekankan Pak kembali permasalahan soal Yusuf Mansur yang dibuat PKPU. Ini yang kita tekankan berarti ini sudah mulai ada pihak-pihak yang sudah mengincar secara lewat hukum, ini mengincar kekayaan secara legal, ini kekayaan pribadi Yusuf Mansur, dan ini yang patut kita tunggu Pak ya. Betul. Kapan Yusuf Mansur ini harta-harta yang selalu digembar-gembarkan, dipamer-pamerkan ini bisa disita untuk digunakan membayar kewajiban Yusuf Mansur terus dibayar. Ketika mereka mempunyai hutang kepada para piutang atau para kreditur, ya mereka harus bayar lah. Iya, betul. Dan kalau Yusuf Mansur Gentel kan sebenarnya harus juga tanpa gugatan pun seharusnya mengembalikan kerugian jamaah Masjid Darussalam berkaitan dengan JBN itu kan begitu Mas. Cuman mengelak sana sini ya terpaksa, seperti saya dan kawan-kawan yang lain akan mengajukan gugatan terus-menerus. Ya menurut saya perjuangan mengajukan gugatan ini ya tidak boleh berhenti. Artinya terus-menerus sampai kapanpun ya kita ajukan begitu. Menurut saya ya semakin lama ya semakin bagus juga sih saya pikir. Baik. Nah, Mas, yang jelas kita ikhtiar bagaimana caranya mengembalikan harta kekayaan kita yang di tangan orang lain, yang diambil secara melawan hukum, baik itu hukum formil ya, baik itu hukum normatif maupun hukum agama gitu. Karena positif Indonesia ya Mas. Karena memang cara-cara persuasif sudah diupayakan pun Yusuf Mansur juga tetap enggan untuk membayar kewajibannya Pak. Misalkan kan sudah digeruduk 2 kali, didatang ke rumahnya. Kita juga pernah datang 2 kali, dan sebelum kita datang juga sudah kita suratin ada buktinya itu kan. Nah, ketika itu tidak ya memang sudah jalan terakhirnya harus mengajukan gugatan terhadap Yusuf Mansur. Masalah hasil nanti kita tunggu, kan ini baru proses. Dan proses itu panjang. Kalau di video tadi mengatakan siapa saja yang mempunyai masalah utang piutang, ada yang perlu disesuaikan, datang aja ke rumahnya. Instagram on terus gitu ya. Pondoknya ada. Surati juga tidak pernah datang. Kalau kemudian datang itu rumahnya juga tidak berada di rumah, malah pergi. Ya kalau didatangi orang yang nggak ada, kemudian kalau misalkan ditagih lewat Instagram komentarnya dihapus, ya sama saja Pak ya. Sama saja. Iya betul. Dan jalan terakhir ya memang lewat jalur hukum gitu Pak ya. Baik, dan kita doakan ya, misalkan Pak Asfa-Sasin dan juga Bu Novikurina ini gugatannya dikabulkan gitu Pak ya. Mudah-mudahan dikabulkan. Kita berdoa semua, kita juga mohon doa juga para netizen ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh karyawan Yusuf Mansur itu, direkturnya itu, mudah-mudahan dikabulkan gitu. Dan perlu kita tekankan bukan hanya
Itu saja ya soal utang piutangnya. Semuanya. Ini jadi, ada misalkan batu bara, tambang tanah, kemudian patungan patungan Hotel City dan seterusnya lah, patungan tanah, patungan macam-macam itu. Ya. Tadi yang disebutkan Yusuf Mansur, kalau ada yang menagih soal booking seat umroh selesaikan, katanya juga tidak ada penyelesaian sampai saat ini, bahkan nyampe 23 miliar kan dijumlahkan Pak ya. Jadi ada sekitar hampir 7.500 kurang sedikit. Belum lagi berkaitan dengan permasalah rumah Syekh Al-Mansur yang sekarang sudah masuk ke Polda ya, ranah pidana, dan itulah setumpuk hutang atau kewajiban-kewajiban yang sampai saat ini diabaikan oleh Yusuf Mansur. Baik, saya yakin cepat atau lambat bahwa permasalahan Yusuf Mansur ini akan menjadi atensi pemerintah. Karena sudah merugikan umat secara banyak, umat yang banyak, kemudian tidak ada penyelesaian. Ini kan masyarakat perlu dilindungi oleh negara. Baik. Mungkin cukup Pak Zeni. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Zeni. Teman-teman, kita jumpa di lain waktu.